عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal mujrimun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna yawmakum hadza yawmun 'adzim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaikum fihi siyam wa huwa yaumun tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim fasabbihu rabbakum fi wa 'azzimu wa tubu ila Allah wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zayyinu sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id hafizukumullah. Dalam suasana menunaikan salat Idul Fitri yang hikmat, berselimut rahmat dan kemenangan ini, marilah kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita berkesempatan mensyiarkan dan mengikuti salat Idul Fitri 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, penuh gembira, bahagia dan syahdu. Di mana sebelumnya kita telah bersama-sama berjuang yang amat melelahkan, menahan lapar dan dahaga di bawah terik matahari yang menyengat terkadang, serta mengendalikan diri dan anggota tubuh kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang selama puasa di bulan Ramadan. Hari Raya Idul Fitri disambut oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan kumandang takbir, tahlil, dan tahmid yang menyuap dan bergemuruh di setiap sudut kehidupan, di masjid-masjid, di surau-surau, di lapangan, di jalan, di gunung, bahkan di seluruh atmosfer kehidupan. Menggema memenuhi seluruh angkasa raya. Sungguhnya adalah wujud kemenangan dan ekspresi rasa syukur kaum muslimin pada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan menaklukkan hawa nafsu dan mengembalikan kepada fitrah kesucian jiwa melalui serangkaian aktivitas ibadah
amal-amal soleh dan mujahadah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan agungkanlah Allah atas hidayah yang Allah berikan kepadamu agar kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Masyiral muslimin wal aidin rahimakumullah. Dalam suasana hari raya kemenangan ini, mari kita hayati kembali makna dan pesan penting kefitrahan manusia, baik sebagai ibadullah, hamba Allah, maupun sebagai khalifatan fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi. Pertama, Idul Fitri mengandung arti kembali kepada sekian rohani, atau kembali kepada asal kejadian, atau kembali kepada sikap keberagamaan yang benar. Makna ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim yang merayakan Idul Fitri sebenarnya dia sedang merayakan kesucian rohaninya dan menikmati sikap keberagamaan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya surat Fatir ayat 18 sampai 21. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia telah mensucikan diri untuk memperoleh kebahagiaannya sendiri. Dan Allah, hanya kepada Allah lah tempat kembali. Wa ma yastawil a'ma wal basir wala dzulumatu wala nur wala dzillu wala harur. Bukankah tidak sama antara orang yang buta dengan yang melihat? Bukankah pula tidak sama antara gelap dengan terang benderang? Dan bukankah juga tidak sama antara teduh dengan panas? Mari kita perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala membandingkan orang-orang yang mensucikan dirinya dengan orang-orang yang mengikuti dirinya, laksana orang yang melihat dengan orang yang buta. Laksana terang berbanding gelap, laksana teduh berlawan panas. Sungguh sebuah metafora yang patut kita renungkan. Allah seakan hendak menyatakan bahwa manusia yang fitri itu adalah yang mau melihat persoalan masyarakatnya secara batin, kemudian berupaya mengurainya untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan berkesejahteraan. Ia mampu menjadi lentera ketika gelap, menjadi payung ketika panas, menjadi garam bagi kehidupan dengan berupaya menghadirkan kemaslahatan dan prestasi yang maksimal untuk peradaban manusia yang terbaik. Mereka inilah pemilik agama yang benar, Hanifiyah wal Samha, yang santun, toleran, penuh kasih sayang kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang kedua, disadari bahwa fitrah manusia adalah berubah dari waktu ke waktu. Berubah karena pergaulan, berubah karena pengaruh lingkungan, berubah karena pergaulan, berubah karena bacaan dan tontonan, bahkan berubah karena asupan makanan dan minuman. Maka agar fitrah itu tetap terpelihara dan terus bersemi, hendaknya manusia mengacu pada kehidupan yang islami, yaitu pola kehidupan yang bernafaskan nilai-nilai spiritualitas dan akhlak yang mulia, sehingga darinya diharapkan mampu membangun insan kamil yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu pengetahuan, serta terampil dalam menjawab berbagai peluang dan tantangan. Dengan kembalinya kita kepada manusia yang fitrah, sehingga akan menampilkan perilaku-perilaku yang rahmatan lil alamin, yaitu perilaku yang membuat orang lain, bahkan alam lingkungan di sekitar kita, merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lain merasa selamat dari lisan dan tangannya. Seorang muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu puasa Ramadan diharapkan membentuk pribadi seorang muslim yang sejati,
seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut, bahwa muslim sejati yang kehadirannya benar-benar dapat melahirkan suasana nyaman dan sejuk dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Terutama saat menjelang memasuki tahun politik, mari kita menjaga kerukunan dan kita menghindarkan diri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan atau perilaku yang dapat memperkeruh kedamaian di antara umat. Hal ini karena kehadiran Islam untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagaimana Allah jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Untuk itu, segala kebiasaan yang baik yang telah kita jalankan di bulan suci Ramadan, berupa pengendalian hawa nafsu, tadabbur Al-Quran, berderma kepada sesama, mengelola emosi, peduli dan disiplin, bertutur kata yang jujur, serta berbagai amal kebajikan yang lain, hendaknya tetap dirawat dan tingkatkan sedemikian rupa agar menjadi tradisi yang mulia dalam diri, keluarga, dan masyarakat kita. Terlebih di tengah disrupsi kehidupan manusia yang semakin krisis spiritualitas dan empati kemanusiaannya. Seperti kita yakini bahwa goal setting atau tujuan final disyariatkannya ibadah syam, ibadah puasa adalah untuk membentuk pribadi yang muttaqin, memiliki sifat-sifat dan karakter seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 134-135. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang gemar berinfak baik dalam suasana lapang maupun situasi sempit, pandai meredam gejolak emosinya, suka memberi maaf, selalu beristighfar, dan segera bertaubat bila melakukan dosa dan kezaliman, serta tidak mengulanginya kemaksiatan itu, sementara ia dapat menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghayati pesan ayat tersebut, mari kita tegaskan kembali bahwa segala aktivitas ibadah yang kita laksanakan hendaknya tidak terjebak pada rutinitas ritual yang kering makna. Sebaliknya, amaliyah ibadah yang kita laksanakan seharusnya mampu mengaktualisasikan maqasid, tujuan pokok, tujuan asasi dan hikmah tasri di balik setiap pelaksanaan ibadah, yaitu untuk menata dan memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan. Sebab seluruh ibadah yang disyariatkan Islam sungguh oleh dan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Lah mau memaafkan kesalahan orang lain. Lalu Rasul pun menyeruskan pidatonya, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang lebih jahat daripada itu semua? Tentu ya Rasulullah, yaitu orang yang suka membenci orang lain dan orang lain pun benci kepadanya. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, Idul Fitri solidaritas kemanusiaan kita dengan saling peduli, saling berbagi, saling menghargai, saling merawat, merajut silaturahmi, menyapa dan memaafkan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai fitrah dalam perbuatan nyata dan perilaku yang mulia. Semoga momentum Idul Fitri yang benar-benar mampu mengantarkan tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai agama, akhlak mulia, kebersamaan dan kasih sayang, serta keberkahan di bawah naungan ridho, maghfirah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sya'irin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim. وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi adana idu wa karram. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala anna khalaqa wa sawwar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yusqalu bihal mizanu fil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana abduhu al-mab'utsu lakafatil bashar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi syarafil afqar. Amma ba'du, wal mu'minun ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahaa wa 'azar wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa azwaji Rasulillah ummatil mu'minin wa sayyidil ummati ajmain wa ala mu'minina wa muslimina ila yaumiddin wa allamahum برحمتك يا أرحم الراحمين.